Halo sahabat kepompong, balik lagi bareng gua Tommy dan sahabat gua Joko. Pada episode kali ini kita akan ajak sahabat kepompong semua mengunjungi salah satu coffee shop yang ada di Bandar Lampung. Tempatnya cozy banget dan banyak sekali pilihan makanannya. Semoga video kali ini bisa menjadi referensi sahabat kepompong semua yang doyan nongkrong dan doyan kopi. Nah bro, jadi kan sebenarnya ngapa gua ajak ke sini juga. Jadi waktu itu pas gua nongkrong ngopi, gua sempat ngobrol sama salah satu ownernya. Karena kopi ini dia sebenarnya join, jadi nggak cuma dia sendiri ownernya. Dan kalian masih muda ya? Masih muda, anak Gen Z, tapi ternyata ya sekarang kayaknya eranya kan udah mulai banyak ya anak Gen Z itu juga jadi owner. Ya banyak orang bilang Gen Z itu susah segala macam, ternyata ada juga kan yang Gen Z nggak semua Gen Z seperti itu. Ya semoga ini menginspirasi untuk Gen Z yang ada ya. Nah kita akan coba gali-gali informasi sama Mas Bian. Ini namanya Mas Bian bro. Mas Bian. Nah, Oke. semoga nanti bisa jadi inspirasi juga buat sahabat kepompong semua. Terutama yang Gen Z ya. Yoi bro. Nah ini kita masuk di sini bro. Jadi ada sate luas, kita masuk ke kiri, nanti nggak jauh dari sini tempatnya. Nah ini tempatnya bro, kan kelihatan dia suasananya Kayak rumahan ya, Ya. sebenarnya, tapi dalamnya kayaknya menarik tuh. Yuk, kita udah nyampe di akar sana. Kita cobain menunya apa. Yang pasti enak-enak. Halo Mas Bian. Halo Mas. Sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Nah, sahabat kepompong, ini Mas Bian. Dia ini salah satu owner di akar sana, manajer di sini juga. Ya. Anak Gen Z, tapi udah bisa kelola kafe se-sip ini. Kita gali-gali infonya. Ya. Mas, ini Mas. Selamat datang Mas Romis, Mas Joko. Ini akar sana. Ini akar sana kafe ya. Ini kita buka itu dari sebelum puasa pasti. Tanggal 28 Februari kita taruh. Ya. Yang rekomendasi apa nih? Jadi kita ini banyak sih Mas rekomendasinya. Jadi kita itu yang kita tonjolin emang kopinya. Kopi itu banyak yang bilang banyak yang cocok di kita. Di sini. Ya, kopi itu mungkin dari headbar kita juga nggak main-main terkait latte-nya, apalagi latte art-nya. Mungkin bisa nyoba latte art-nya, cafe latte art-nya. Terus ada butterscotch. Butterscotch itu juga kita developnya emang lumayan sih. Butterscotch itu apa tuh Mas? Butterscotch itu jadi kopi rasa butterscotch. Jadi kayak karamel regal kayak gitulah. Maksudnya ya. Jadi gurih, creamy, sama ada hint kopinya. Nah, terus ada lagi kita juga nonjolin di menu mixologi, Mas. Menu mixologi ya? Ya, mixologinya Sebelah mana gitu? sebelah sini. Ini, jadi kita ada romantic delight nanti. Itu basicnya itu dari seduhan bunga rosella. Seduhan bunga rosella, dia rasanya itu lebih ke sparkling karena bunga rosella dicampur sama beberapa liquid. Jadi hasilnya sparklingnya sama ada creamy dari whipping creamnya. Whipping cream. Jadi rasanya itu seger. Terus mungkin kalau misalnya makanannya kita yang menonjol banyak yang orang bilang itu enak, itu di nasi goreng. Itu nasi gorengnya. Nasi goreng itu kita base-nya bumbunya
sendiri, kita buat sendiri, kita racik sendiri base-nya. Terus ada lagi mungkin nyobain rawon. Soalnya kan Akarsana ini kan dari Jawa Timur. Kita bawa ke sini, jadi rawonnya emang bener-bener tik dan emang tradisional dari Jawa Timur. Kita bawa ke sini. Dulu gua ada langganan rawon di Bandar Lampung, itu dekat rumah sakit BW Mas. Cuman kayaknya udah tutup dan belum nemu lagi nih rawon yang kayaknya enak. Kayak kita cobain nanti di situ. Semoga aja di sini cocok. Amin. Kita ngikutin rekomendasi Mas Bian aja lah. Ikutin aja lah. Oke. Kita ikutin Mas Bian. Oke, nanti di ini aja rekomendasi. Oke, siap. Thank you, Mas. Nah, ini sahabat kebobong, hidangan udah disajikan sama tim Akarsana. Ini menu-menu andalan di Akarsana nih. Oh ya, kita ada menu-menu best seller lah. Yang rame juga, banyak orang pesen. Terus di sini ada chicken wings, menu baru juga ini. Chicken wing ya. Itu kenapa best seller juga karena kita pakainya saus Bangkok. Saus Bangkok sama wingsnya itu kita boneless. Jadi tanpa tulang. Dia crispy sama juicy lah. Ya. Terus ini sebelah sini ada Nah, ini rawon. Rawonnya ya. Rawon yang kita bawa langsung dari Jawa Timur. Keluaknya dari sana juga, Mas. Keluaknya di sini banyak. Dari sini banyak. Tapi untuk racikannya, tiknya, tradisionalnya itu kita bawa langsung adopsi dari Jawa Timur. Ini kentalnya dapat bener nih rawon. Ya. Karena biasa rawon itu banyak yang jual juga, tapi dia agak encer ya. Ya. Terus di sini ada nasi bakar tuna. Kita pakainya ikan tuna. Jadi di sini kondimennya rasanya itu aromatik sama gurih. Gurihnya dapat dari base dari ikan tunanya, bumbu ikan tuna, sama ada segernya juga dari sambelnya. Kita sambelnya pakai sambal matah, sambal rampai. Termasuk Sambal pasti rampai. nanti aroma-aroma daunnya dapat Ya, ini ya. karena di grill Lapis itu daun tadi ya, di grill itu tadi sampai dapat smoky-nya. Terus ini ada chicken cordon bleu. Ini menu baru juga dari kita. Ya salah satu menu western lah. Jadi kita pakainya itu pakai keju mozzarella, cheese-nya, sama ada cheese slice-nya. Ada cheddar-nya juga dilapisin. Itu jadi rasanya itu nanti crispy dari tepung rotinya, terus dapat smoked beef smoky-nya sama juicy dari dagingnya. Oke. Dagingnya. Kalau yang ini tahu Ini cagar. tahu cagar. Tahu cagarnya kita juga lumayan best seller di sini. Soalnya kita benar-benar pakai aromatik bawangnya itu benar-benar kita infuse benar-benar biar dapat lah. Itu nasi goreng Akarsana namanya. Base-nya itu kita pakai bumbu nasi goreng merah, bumbu merah. Kita mixing pakai ebi. Jadi lebih wangi ebi sama bumbu nasi goreng dari smoky-nya itu kita pakai tekniknya wok he. Jadi yang di wok sampai apinya keluar itu, ya itu kita pakai teknik wok he. Keren itu. Ya. Sama kondimennya, kondimennya ada telur sama ayam. Ayamnya juga kita ungkepannya emang benar-benar ungkepan ini Jawa, tapi bukan yang Kalasan. Nasi goreng Akarsana itu base-nya itu, terus ada nasi goreng Hongkong, ada nasi goreng teri cabai hijau, sama nasi goreng seafood. Itu bumbu base-nya beda semua. Sahabat kebobong, ini gua mau cobain rawonnya dulu. Apakah dapat khas rawon dari Jawanya kayak kata Mas Bian tadi atau enggak? Nah, kita cobain aja. Karena kadang rawon ini nih dia khasnya itu di keluaknya itu ya, Iya. Mas Bian ya. Keluaknya warna hitamnya. Nah, terus ini ada campuran cambah, cabai sama jeruk nipis. Nah, itu tinggal selera aja. Iya. Nah, gua mau cobain dulu dari tes dasarnya dulu. Enak. Ini enak nih, Mas. Iya. Dia tik. Dia dapat ini, Mas. banget lah ya. Khas Jawa Timur banget dia. Rawonnya dapat loh. Rawonnya dapat. Ini nah, jadi kalau gua recommended nih, kalau emang buat sobat kebomong yang kebetulan memang pada doyan rawon, terus bingung dapat rawon di Lampung itu di mana yang enak, ini gua rekomendasiin banget buat sahabat kebomong semua, karena gua termasuk pecinta rawon karena keluarga kan banyak di Jawa Timur juga, Mas Bian. Iya. Jadi pas kemarin acara nikahan itu makanannya full rawon terus. Nah, ini dapat nih. Tempat yang pas kali. Enak benar. Ini kalau cita rasanya, jadi secara ini dia bumbu-bumbunya tuh kerasa benar, rempah-rempahnya kerasa benar. Ini gua belum campur dengan tambahan-tambahan cabai atau dengan jeruk nipisnya ya. Dagingnya empuk. Terus tadi rasa keluaknya, rasa rempah-rempahnya, asin-asin, gurih-gurihnya tuh pas.
Oke, punya gue nih nasi goreng akar sana ya. Akar sana ini lengkap banget, ada sosisnya, ada bakso, ada dapat acar, kemudian ada telur sama ayam yang diungkep, terus kerupuk. Ini kalau kata yang buatnya itu ngegorengnya sampai apinya keluar-keluar. Itu ada bumbu khasnya. Ini gue coba itu ya. Ini yang ngebedain ada ebinya, jadi kerasa di ebinya. Kemudian gue mesen ini nggak terlalu pedas, jadi cukup buat kepompong yang nggak doyan pedas. Tapi kalau yang mau doyan pedas, agak minta tambah pedas lagi. Kemudian kita dapat telurnya juga sama ayamnya. Ini kalau dilihat dari sini ya, ini empuk banget loh. Dia nggak keras karena dia diungkep. Dia nggak keras karena dia diungkep. Dan rasanya Ayam potong kampung. potong. Kalau asuransi dia dicek sama aja ya. Enak. Tapi kalau misalnya buat kepompong ada yang nggak doyan ayam, bisa dapat menu yang lain juga. Tapi kalau menurut gua ayam nasi goreng nampol sih rasanya. Tehnya seger banget. Jadi makanan dari akar sana yang selanjutnya ada chicken cordon bleu ya guys ya. Jadi di sini ada french fries, ada chicken sama ada beefnya, campur dengan keju mozzarella. Ya bang ya? Ya. Kita cicip dulu french friesnya. Sekarang kita cicip ayamnya guys. Asli enak banget guys. Gurihnya dapet, enak banget pokoknya, creamy. Akar sana tuh apa sih mas? Akar sana itu sebenarnya kata akar sana ya mas ya. Kata akar sana itu dari bahasa Sanskrit. Hindi itu yang berarti menarik atau bisa dibilang cantik. Jadi kalau misalnya di bahasa spiritualnya Sanskrit itu, dari Sanskrit itu yaitu akar sana, itu berarti kita dapat menarik pelanggan dengan pelayanan yang ramah. Kayak misal di logo kan kita ada akar, sama ada bentuk tangan yang Agak ke atas itu ya. Jadi akar sana itu juga bisa berarti kuat. Kuat itu karena pendiriannya. Nah, yang diartikan di dalam sebuah logo yaitu akar yang kuat dengan pendirian yang kokoh. Ini filosofi namanya keren banget nih sahabat kepompong. Sebenarnya brand dari akar sana ini asalnya dari homestay mas. Homestay di? Ya, homestay di Jember. Jadi brand akar sana ini awal mulanya itu dari homestay. Akar sana homestay, kemudian di sana juga buka akar sana cafe and eatery. Kemudian kita nyoba ekspansi ke Lampung. Berarti sudah buka di Jember ini, sudah buka kafenya juga? Udah di Jember itu sekitar bulan November. Kafenya, ya. Oke, jadi sebenarnya ini cabang dari Jember ya? Bisa dibilang cabang, bisa dibilang apa ya? Kita nyoba buka baru lah, tapi dengan manajemen yang beda. Ya, adopsi lah, adopsi. Tapi terus namanya sih akar sana. Unik gitu. Iya, karena begitu kita ngeliat logonya kan memang menarik. Iya. Nah, setelah dengar penjelasan dari Mas Bian terkait filosofi, Lebih menarik lagi ya. Itu lebih menarik lagi juga. Kenapa kok tertarik buka Coffee Shop di Lampung? Yang pertama yaitu Lampung itu sebenarnya kota besar mas. Yang artiannya penduduknya juga, masyarakatnya juga
banyak yang pecinta kopi. Soalnya kopi Lampung juga terkenal kan. Kopi Lampung terkenal, tapi emang masih belum apa ya? Masih belum ada buat branding yang lebih jauhnya lagi. Jadi niat kita kesini itu mau ngasih tahu ini kopi yang emang benar-benar kopi, benar-benar enak, sama nyediain tempat karena emang kita asalnya dari Akarsana Homestay. Jadi tempat kita yang homey, nyaman, ya, tapi tetap mengedepankan segi dari fancy-nya. Iya. Karena sekilas kalau dari depan ya kayak rumah gitu kan, tapi dalam tuh kayaknya wah. Ya. Tapi segmen Akarsana ini siapa sih Mas? Anak muda kah atau anak kantoran? Ya. Segmen Akarsana ini sebenarnya lingkupnya bisa semuanya ya. Segala umur ya. Segala umur. Soalnya kenapa? Karena emang dari pertama kita buka, kita kan pasti ada strategi buat ngetes pasar juga. Ngetes pasar juga. Kita menyediakan menu yang emang makanan itu enak, kopi juga kita emang pengen ngasih kopi yang benar-benar terbaik. Jadinya kita ada pecinta kopi juga masuk, anak-anak muda juga masuk, terus buat keluarga ataupun yang pengen makan enak sama minum kopi yang emang enak itu juga masuk. Nah ini menariknya gini nih bro, kan kata Mas Bian kan riset ya. Nah bolak-balik kalau setiap kita ngobrol podcast dengan bisnis apapun itu udah pasti ada risetnya Mas. Nah yang kita pengen tahu riset dari ala Akarsana atau Mas Bian ketika pengen buka ini gimana Mas? Untuk yang pertama kali yang kita lakuin yaitu yang pertama pasti produk. Soalnya tanpa kita menyiapkan produk kita nggak bisa riset pasar. Nah, karena kita emang udah ada produk dari Akarsana Jember, terus kita bawa ke sini, tapi kita juga riset pasar terkait cita rasa yang ada di sini. Nah, jadi kalau misalnya di Jawa Timur mungkin bisa dibilang tes rasanya itu beda sama Lampung. Lebih manis. Kalau misalnya di Jawa Timur sana sebenarnya gurih asin tapi pedesnya nggak terlalu. Kalau misalnya di sini kan kebanyakan banyak yang pecinta pedas. Jadi emang kita kolaborasiin lah dari yang ada di Jember, terus yang ada di sini, sama kita riset juga di beberapa tempat yang emang yang mendahului dari kami, yang emang udah terlihat mungkin konsepnya sama, mungkin target pasarnya juga sama, itu kita risetnya di situ. Pentingnya bisnis F&B lah ya. Jadi kan prioritas waktu sih produknya ya Mas. Jadi setelah punya produk, coba nih tes market di Lampung. Nah artinya ketika nanti Akarsana pengen buka ke daerah lain di luar Lampung, pasti akan ada pengembangan produknya lagi juga ya. Pasti ya. Soalnya kita harus menyesuaikan juga Mas. Kalau untuk tempatnya sendiri Mas? Ya kalau misalnya tempatnya yang kebetulan ini di Jalan Waiumpu nomor 34 ini, Pak Homan, ini sebenarnya ada sedikit kebetulan Mas. Soalnya waktu itu sebelum ini kan ada kafe lain. Tapi kafe itu emang udah mati suri lah. Iyalah, dormen lah rasanya. Dormen lah. Itu terus kebetulan si rekan juga owner itu lewat ceritanya ya Mas ya, ini ceritanya lewat di daerah sini, ngeliat kok ini kayaknya cocok ya, bagus. Terus akhirnya karena emang udah ada Akarsana yang di Jember, makanya tertarik buat kita coba buka di Lampung. Tapi lucunya gini sih gue, maksudnya orang tuh biasanya ngeliat nih, oh ini tutup. Dan kebanyakan kafe di Lampung juga banyak yang tutup kan. Ya kan? Mas Bian malah tuh membaca peluang tempatnya tutup, tapi malah dia buka gitu. Yang membuat itu yakin dengan bakal buka di sini itu apa? Sebenarnya yakin itu ya tergantung masing-masing ya. Yang paling penting kita itu konsisten sama bekal dari kita itu emang benar-benar udah kuat. Jadi kita harus nguatin fondasi dulu. Tapi sebenarnya gini, poin yang gua ambil itu ya. Jadi kan Akarsana di Jember tuh udah kuat sebenarnya. Di satu sisi, di sini kan sebenarnya ketika bicara bisnis itu kan nggak melulu hanya masalah market. Tapi insting, feeling, bermain juga di sana. Makanya kan pebisnis besar itu dia sebenarnya nggak terlalu nguasain ilmunya nih. Tapi karena feeling bisnis dia itu jalan, nah otomatis ketika dia ngeliat tempat, kayaknya bisa maju nih. Bener Mas. Bener kan kayak gitu ya? Bener. Nah cara bangun terasa gimana? Cara bangun trust dari kita itu yang paling penting itu apa yang udah disebarluaskan, apa yang udah kita branding di luaran sana, itu mereka yang datang itu sesuai ekspektasi mereka. Jadi
yang paling penting konsisten itu tadi. Terus habis itu pelayanan kita juga, namanya juga di bisnis F&B. Bisnis F&B yang paling ngejual itu pasti pelayanan. Pelayanan baru rasa, kalau misalnya menurut saya. Itu pelayanan terbaik, dapat rasa konsisten, kemudian dia ke tempat kita nyaman. Itu dia nabur jalannya dulu ya. Iya. Nabur jalannya, begitu datang gimana caranya customer itu tetap loyal dan di sini. Iya. Kan gitu ya. Mas. Ya. Pas kan maksudnya sebenarnya Gen Z tuh. Kemarin pas waktu awal banyak main strategi offline atau online sebenarnya. Kan memang tadi sempat dijelasin Speedcast dengan nge-guide influencer lokal lah di sini kan. Nah, selain itu concernnya lebih ke offline atau ke online? Kalau misalnya concernnya dari kita sebenarnya offline-nya sih. Lebih ke offline. Ya, lebih ke offline-nya. Soalnya offline ini dalam hal apa, Mas? Ya, kalau offline itu bisa jadi kan promosinya Mas biar datang nih ke instansi atau bentuk komunitas-komunitas. Iya, iya. Mungkin komunitas motor atau komunitas apa. brosur ke mereka dengan promo seperti itu. Kita sebenarnya kalau misalnya itu kita lakuin dua-duanya, online dan offline. Tapi yang pertama kali kita lakuin itu offline. Offline dulu. Offline. Kita kerja sama pecinta-pecinta kopi yang ada di Bandar Lampung juga. Terkait kita kan juga di sini juga kita ada konsultan kita juga lingkup pecinta kopi di Bandar Lampung, barista. Mungkin kita ngenalin kopi kita dan semacam. Terus juga kita sempat sebar brosur juga, brosur. Terus kita mengembangkan sayap juga, menyebarluaskan itu kita kerjasama dengan komunitas-komunitas, komunitas mahasiswa kita kerjasama juga. Nah, mantap nih Bro. Jadi sebenarnya ya karena tadi ya Gen Z, jadi Mas Bian paham nih sebenarnya marketnya itu siapa. Nah, jadi yang dipakai dia nggak hanya sebatas salah satu strategi, tapi dia pakai marketing mix program dia buatnya kan. Offline dia jalan, online dia jalan, kemudian komunitas juga dibentuk juga. Tinggal ngejagain gawangnya aja rasa tadi. Tapi kalau kopinya Mas, Ya. lebih banyak main Robusta, Arabica atau mix? Oh ya, kalau misalnya kopi kita di sini full Arabica. Full Arabica. Kita makanya full Arabica. Baik itu kopi susu, semuanya kita pakai full Arabica. Itu apa berdasarkan riset? Ya. Berdasarkan riset kenapa jadi Arabica semua? Berdasarkan riset dan emang produk yang kita bawa dari Jember itu emang full Arabica. Karena pasar kita pengen pasar yang emang benar-benar umum, general. Karena Arabica itu kan bisa dibilang lebih aman, daripada Robusta. Ya, untuk Arabica kita pakai beansnya itu dari Arabica Gayo sama Kerinci kita blend. Oh, di blend. Ya, tapi full Arabica jenisnya. Nah, ini menarik juga nih. Karena di kafe shop lain dia biasanya ngeblendnya tadi Robusta, Arabica. Karena sesuai konsep itu tadi Mas. Kita bumi nyaman tapi tetap mengedepankan sisi tensinya. Jadi kita nggak apa-apa kita kasih Arabica, yang penting konsumen itu benar-benar dapat sesuai ekspektasi mereka. Ya. Sejauh ini Mas, kan sudah jalan beberapa bulan ya. Kalau sepintas pas waktu gua datang di sini juga, sebenarnya kan akhirnya yang datang nggak hanya sebatas anak-anak Gen Z ya, tapi anak-anak yang usia atas atau kantoran datang juga. Dan akhirnya kan sesuai dengan harapan manajemen akar sana lah. Jadi akar sana ini bisa mencakup seluruh customer. Ya walaupun kita baru jalan kurang lebih 3 bulan ya Mas ya, 3 bulan, tapi alhamdulillahnya sedikit-sedikit target pasar kita udah kelihatan. Udah kelihatan. Yang mungkin kebanyakan bahkan bisa dibilang 80% lah. 80% itu pasti yang kesini itu yang menengah ke atas, bisa dibilang. Tapi kita nggak menutup kemungkinan juga kalau misalnya ada yang di bawah itulah maksudnya, ya sekitar itulah. Jadi mungkin buat kedepannya kita mau nge-guide juga, karena emang di sini kebutuhan karena kafe yang berarti orang ngopi banyak dan semacam, mungkin kita akan perbanyak outdoornya di segi desain ya Mas ya, di segi kita banyak outdoornya, nanti ada penambahan kursi juga di outdoor. Terus rencana buat kedepannya lagi kemungkinan kita akan menyiapkan meeting room karena emang beberapa dari 3 bulan ini sering kan kayak misalnya orang kantoran di sini mungkin membutuhkan. Ini apa ini Mas? Ini sisal karamel. Sisa karamel. Ini matcha latte-nya ya? Ini espresso matcha latte. Sisal Bentuknya keren ya?
Sea salt caramel ini uniknya karena ini apa namanya? Dia ada gurih-gurihnya. Creamy ya. Creamy, gurih, soalnya sea salt pakai ini apa namanya garam. Garam. Ya, pakai garam. Jadi kita develop sea salt caramel itu dari menggabungkan unsur gurihnya itu tadi dari garam, tapi kita kasih karamelnya. Tetap blend sama kopinya. Nah, kalau misalnya ini espresso matcha latte. Jadi kita gabungin dari matcha. Matcha itu bisa dibilang dari powdernya itu asalnya dari teh hijau. Ya, teh hijau. Jadi kita gabungkan dari kopi dari kita Arabica, kita gabungkan sama matcha powder. Matcha powder. Oke, dua ini yang best seller di sini ya, Mas Bian. Ya, minumannya. ya, nanti masih ada lagi data. Ya, ada mixologinya. Iya. Mas Bian, ini kan Mas Bian kan anak Gen Z ya. Ya. Tips dari Mas Bian untuk anak-anak muda di luar sana atau menyaksikan episode kali ini yang emang mereka ingin buka bisnis type coffee shop apa Mas? Kalau misalnya tips mungkin yang paling penting itu yang pertama itu pasti konsisten. Itu banyak guru juga yang bilang dari pengalaman juga belajar dari orang yang lebih tahu juga itu yang paling penting konsisten tapi tanpa menghiraukan itu tadi riset pasar terus manajerial semacam namanya F&B itu pasti manajerialnya itu complicated banget. Jadi yang paling penting itu disusun secara rapi, sistematis. Terus riset pasar juga kita harus perlu nge-branding juga. Bahkan branding pun bukan cuma branding dari produknya, branding dari logo dan semacam harus dipikirkan kayak desain. Terus juga yang paling penting konsisten. Setelah itu dari konsisten itu kita baru tahu pasar kita itu kemana. Ya. Obrolan seriusnya udah beres nih. Nah, kita pengen bikin menu ya sekarang. Mas ini dan menu apa ini Mas Bian? Ini namanya Romantic Delight. Aromatik. Ya. Ini ingetin tempat malam loh. Ya, karena ini bisa dibilang mixologis. Mixologi itu jadi base-nya kita 9 bunga rosella. Ini bunga roselanya ya? Ya, bunga rosella. Ini liquidnya juga kita dari bunga rosella juga, 9 bunga rosella terus dicampur dengan liquid resipi dari kita. Sama mungkin ada hint sentuhan creamy-nya dari ini krimnya. Ya. Jadi lebih ke seger, creamy. Dapat semua ya. Iya. Mas, gue cobain Mas ya. Oh ya, cobain dulu. Siap. Saya dulu ngaruk-ngaruknya. Kameramen nggak usah nyoba ya. Asik cuk. Kurang kumis. Jadi kurang putih gitu. Ya. Enak. Belum nemu gua selama di sini ya. Karena kita doyan nongkrong juga Mas ya. Enggak, ini gara-gara lu nggak bener kan namanya romantis gitu. Romantic Delight. Delight. Apa gara-gara itu karena lu nggak pesen lagi. Enggak, tapi memang menu ini Ya. kayak kita belum nemu tempat lain. Nggak ngerti ya, apa memang kita belum pernah nemuin tempat lain atau memang karena kita nggak tahu. Jadi yang pas nonton bisa juga nih tinggalin di kolom komentar. Tapi yang pasti ini rasanya segar, kayak kata Mas Bian tadi. Dia segar. Dia ini lebih untuk orang yang sebenarnya dia nggak terlalu suka kopi mungkin ya. Dia bisa lari ke sini. Ya. Nah, atau orang yang suka kopi tapi dia pengen coba cita rasa di luar kopi atau non kopi, dia bisa cobain ini apa gitu untuk yang Selain dari specialty kopi, karena emang basic saya sebelumnya itu di teh, kita bakal ada specialty teh. Nah, cocok nih. Mungkin di display udah ada teh-teh sebagian. Di sini Mas, Ya. itu kita belum nemu yang memang specialty tea. Itu dulu sempat kepikiran kita pengen buka specialty tea. Cuman memang ya Jadi nanti kita pakai Tizen sama T-blend sendiri sih. Jadi kita blend sendiri. Ya. tapi nanti lebih asik lagi Mas. Kalau lu bisa jual nggak hanya sebatas di sini. Ya. Ada plan gitu nggak? Rencananya? Kita nanti kalau misalnya menjual buat specialty tea pasti di sini dulu. Tapi buat mungkin nanti buat dine in dulu lah. Tapi nanti kalau misalnya emang ada ini rencananya, ada perkembangan rencananya kita mau buka buat kemasan yang dari
teh, Tapi blend, kemasan, tisin. Itu wajib mas. Ya. Wajib Karena ada. itu udah riset dari udah lama sama Tommy, cuman jalannya yang belum. Itu wajib ada. Iya. Jadi ada salah satu tempat kopi juga di sini di Lampung. Jadi berawalnya sama tuh, cuman sekedar dijamin. Nah tapi sekarang dia berkembang, itu dia lebih banyak ke packagingnya. Iya. Kemudian yang kedua, karena orang itu pengen ngopi di rumah tapi seperti kopi di kafe, dia buat kopinya itu udah kayak model kemasan teh mas. Dia udah model kayak bungkus teh celup, tapi itu kopi. Jadi orang bisa dibilang cita rasa V60 tapi dari rumah. Iya. Nah ini yang kopi tadi ya, ini enak nih. Sisal. Sisatnya. Ya. Nah jadi, Ada asinnya. nah itu. Unik, gurih. unik gurih. Tapi benar unik gurih. Karena gue liat kayak banyak krim, Hmm. kopi, gabung jadinya. Iya. Gitu. Latte art-nya kita juga nggak main-main. Kita pakai barista juga yang bisa dibilang di Lampung ini buat latte art. Buat segi latte art itu bisa dibilang salah satu yang terbaik. Jadi kita kedepanin latte art juga. Ini latte art Pegasus. Yo sobat Kobong, itu tadi bincang-bincang kita dengan Mas Dian, owner sekaligus manajer dari Akar Sana. Banyak sekali yang bisa kita dapetin. Tadi Akar Sana, filosofi maknanya luar biasa dalam. Kemudian yang keduanya, ternyata dalam membuka bisnis itu dibutuhkan sebuah riset. Dan di sini Mas Dian dan manajemen Akar Sana membuktikan bahwa riset produk yang oke, kemudian riset pasar yang oke, akhirnya dia bisa menciptakan trust ke customer. Jadi yang terpenting bukan hanya sebatas branding, tetapi inovasi produk. Siapa bilang anak Gen Z itu tidak bisa usaha? Siapa bilang anak Gen Z itu malas? Mas Dian dan manajemen membuktikan anak Gen Z juga bisa sukses. Dan di sini Mas Dian membuktikan bahwa anak Gen Z ternyata bisa merangkul semua kalangan. Tidak hanya sebatas anak Gen Z pengunjung, anak-anak milenial bahkan generasi di bawahnya pun itu berkunjung ke Akar Sana. So buat kalian yang menonton episode kali ini, kalian wajib cobain untuk datang ke Akar Sana. Banyak menu-menu yang gua pribadi belum nemuin di tempat-tempat lain dan gua dapetin di Akar Sana ini. Salah satunya ini guys.